saya Gubernur Bank Indonesia versinya Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Dan seluruh sahabat kerja di Pemprov Jabar, Kepala BPS, OJK, kemudian lagi BPS, OJK, lagi Sekda, Bank Jabar. Kalau itu teman saya, DPRD. DPRD itu ketika di sini, di luar bukan DPRD dia, Pak. Dia di luar investor, Pak. Kemudian teman-teman dari pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, para unsur pimpinan daerah yang mewakili Kak Jati, Pangdam, kemudian Pak Kapolda, dan hari ini juga nanti bersama-sama di Bogor karena ada Presiden. Kemudian seluruh para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir. Saya ini orang tradisional, tidak ngerti digitalisasi, tidak ngerti inflasi, tidak ngerti apa. Tapi saya berangkat dari kerangka berpikir yang sangat tradisi. Saya tradisi ekonominya, ilmu ekonomi saya nggak ngerti, Pak. Tetapi saya memahami bahwa Jawa Barat itu ada dua hamparan karakter manusia. Yang pertama adalah hamparan pedesaan, yang kedua adalah hamparan perkotaan. Pedesaan itu harus menjadi pusat produksi. Maka orang Sunda itu prinsip ekonominya sederhana. Sautik mahi lobanyes. Sautik mahi lobanyes itu apa sih? Apapun yang ada dalam potensi diri kita, itu adalah kekuatan kita. Dan itu sebuah nilai. Manakala ada yang lebih banyak lagi, maka itu harus menjadi investasi. Manajemen ekonomi saya itu belajar dari manajemen ekonomi ibu saya. Bagaimana anak 9, bapak saya cuma prajurit kepala, palang 3, punya 1/4 hektar sawah, punya 1/4 hektar kebun, punya 1 kolam. Itulah modal kami hidup. Dari 1/4 hektar sawah, 1 kolam, kemudian 1/4 hektar kebun bambu, kebun jengkol, itu menjadi siklus ekonomi yang bisa mengantarkan anak-anaknya sekolah dengan baik tanpa meninggalkan hutang. Siklus ekonominya sederhana, Bapak saya. Pertama adalah kalau nanam ikan di kolam, maka dia ada 3 kualifikasi. 1, ikan jangka pendek yang bisa diambil dalam setiap waktu, ikan jangka panjang. Ikan jangka pendek itu adalah nila mujair, dia beranak lewat mulutnya. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Diambil hari ini besok ada lagi, diambil hari ini besok ada lagi. Nah kemudian ikan jangka menengah itu adalah tawes, dia ditelurkan tapi harganya menengah, tidak terlalu mahal. Ikan jangka panjang itu ikan mas, dia ditelurkan, harganya mahal, dia hanya dikeluarkan setahun sekali ketika anak-anaknya kenaikan kelas. Untuk memenuhi siklus harian, maka bapak saya dalam sebulan sekali menjual bambu. Kemudian untuk memenuhi panen keluarga, maka seluruh pematang sawah bapak saya diisi dengan kacang, diisi dengan terong, kemudian diisi dengan talas, kemudian kebunnya sebagian diisi dengan pisang, kebunnya diisi dengan singkong. Dan ibu saya adalah orang yang sangat produktif. Dia tidak pernah membiarkan meja makannya kosong. Maka dalam setiap waktu agar anak-anaknya tidak jajan, maka dia pasti ngambil singkong, dibikinin katimus, dibikinin unye. Setiap seminggu sekali bikin opak, ada nanas dikirim saudara saya dari Kumpai, dari Jalan Sada, dibikinin wajib. Maka rumah saya adalah rumah makanan. Anaknya banyak. Kemudian bagaimana mengatur agar anaknya tidak terlalu banyak makan nasi? Maka kalau sore hari itu disiapin dodongkal yang terbuat dari gaplek. Nah, kemudian setelah itu anaknya ditugasin, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan ke sungai, yang satu ngurus sawah. Siklusnya berjalan luar biasa, yang satu nyuci, yang satu nyetrika, yang satu kemudian ngambil air ngisi gentong. Nah, saya ini termasuk anak yang setiap hari harus ngisi gentong yang besar itu tempayan, dan kemudian umur saya itu 22 meter. Maka tidak setiap hari saya lakukan itu. Seluruh anaknya itu setiap sore berkumpul. Nah, ini yang membuat kemakmuran. Apa problem kita hari ini?
Problem kita hari ini adalah di pertanian traktor sewanya mahal. Kuli nyangkul itu sabedug hari ini 100.000 sampai 120.000. Kuli ngarambet hari ini itu 50.000 sabedug sampai 70.000. Sampai jam 3 100.000 di daerah sana. Kemudian apalagi pupuk itu memang hari ini mudah didapat, tetapi siklus jumlah pupuk semakin tinggi dosisnya. Kenapa? Karena unsur haranya semakin menurun. Mikroorganismenya hilang di sawah-sawah, cacingnya hilang, kemudian keongnya adalah musibah, bukan berkah. Dulu keongnya keong hidung, itu menjadi produktivitas publik. Orang-orang ngambil tutur, kemudian ngambil keong, maka itu stimulus bagi panganan rakyat. Belut di sawah sudah sambil hilang karena di pestisida dan disetrum. Akhirnya sawah hari ini bukan lagi menjadi pusat, andalannya cuma satu, jual gabah dalam ketika panen. Sehingga petani itu betul-betul bergantung pada penjualan gabah. Siklus hariannya ini tidak terisi. Anak-anak sekolah harus jajan. Mereka tidak ada lagi budaya anak sekolah ke sawah. Anak sekolah tidak punya budaya lagi mencari kayu bakar. Saya ketika jadi Bupati Purwakarta dulu termasuk yang menolak LPG 3 kg masuk ke desa. Apa yang ada dalam otak saya waktu itu? Kalau LPG 3 kg masuk ke desa, maka anak-anak desa kehilangan aktivitas siang hari ngambil kayu bakar. Ketika ngambil kayu bakar, biasanya musim hujan seperti ini di kebun ada supa supung, ada supa lember. Lewat ke sawah dia ngambil belut. Siklus anak sekolah dulu menjadi anak yang produktif, sehingga walaupun sekolah zaman Pak Harto mahal, mohon maaf, SPP bayar, SMA bayar, plus ongkos, tapi anak-anak yang disekolahkan survei, orang tua zaman dulu adalah orang tua yang militan, martabat dirinya tinggi. Kalau ada survei BPS mencari siapa yang miskin, orang desa protes semuanya. Tidak, saya masih mampu. Hebatnya Indonesia tahun 76 manusianya. Nah, sehingga apa sih yang ada dalam otak saya hari ini? Yang ini saya dalam otak saya adalah kalau negara ingin maju, kalau petani ingin maju, maka seluruh proses produksi harus mandiri. Tanpa proses produksi yang mandiri, mohon maaf, berat mencapai kemakmuran. Saya ini petani. Harga gabah 7.000 itu masih berat sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena itu tadi ancaman produksinya berat, Pak. Nyemprot harus 2 hari sekali, Pak. Kuli babat mahal, Pak. Kuli nyangkul mahal, Pak. Kemudian traktor mahal, Pak. Jadi petani itu bisa bertahan. Kenapa petani relatif bertahan? Petani yang bertahan itu adalah yang sawahnya 1/4 hektar. Kenapa mereka bertahan? Mengerjakan sendiri. Macul kusorangan, mawuku kusorangan, mupuk kusorangan, semua sendiri. Tapi kalau sudah dipulihkan, nggak seimbang antara biaya produksi dengan hasil produksi. Saya ngomong begini, saya petani, saya ngurus tiap hari. Nah, tetapi apa sih yang ada dalam diri petani? Saya berulang-ulang, dalam diri petani jangan sekali-kali hanya diukur ekonomi. Dalam diri petani ada satu yang disebut dengan keberkahan. Siapa yang paling berkah? Petani beras. Kenapa petani beras berkah? Ada spiritualitasnya, ada nilainya. Seluruh hamparan itu menjadi nilai. Nah, sehingga saya berikan contoh kecil. Nah, itu contoh kecilnya apa? Saya 3 tahun yang lalu itu ngaspal jalan di kampung saya yang kampungnya kumuh. Saya kasih garis. Tiap hari saya mungut sampah ke sungai-sungai. Saya tiap hari
Kemudian saya lakukan apa lagi? Saya lihat pematang sawah. Oh, ini saya tanamin pohon kelapa. Oh, ini harus ini. Oh, ini harus ini. Kemudian siklus itu saya tekuni setiap hari tanpa berpikir saya jadi gubernur, karena waktu itu saya jadi anggota DPR saja. Kemudian tanpa berpikir bahwa itu adalah akan menjadi desa apalah istilahnya, pariwisata segala macam. Saya tidak itu. Tetapi apa setelah itu tumbuh? Ekonominya tumbuh dengan baik, pariwisatanya ribuan, penghasilan mingguannya hari ini sudah mencapai 300 juta per minggu penghasilan lingkungan masyarakatnya. Apa yang menjadi problem kita dalam pembangunan? Kenapa raja-raja dulu berhasil membangun peradaban? Karena pakai rasa dan pakai hati. Apa sih yang menyebabkan kita sulit sekali tumbuh ini? Sentuhan jiwanya yang hilang. Pendekatan kita terlalu normatif, terlalu angka, dan terlalu program. Kita lupa bahwa alam Indonesia ini alam yang memberikan respon terhadap setiap peristiwa yang dilakukan dengan cinta dan rasa. Dia akan merespon dengan baik. Saya tuh meyakini betul, air itu ketika di sini oleh kita dipungutin sampahnya, air di tempat lain dia akan merespon. Padi ini ketika di sini dimuliakan, padi di tempat lain akan merespon. Ular ketika di sini dianiaya, ular di tempat lain akan merespon. Karena alam ini satu kesatuan. Kenapa penambangan saya di Jawa Barat perlahan terus saya tutup? Karena tidak akan memberikan impact kemakmuran bagi rakyat Jawa Barat berani taruhan. Saya punya data riset di daerah penambangan tidak ada rakyatnya yang mencapai kemakmuran. Yang makmur hanya penambangnya saja, itu pun bertahan jangka pendek. Jangka panjang mereka bangkrut lagi. Teman saya terlalu banyak yang di situ. Yang tumbuh apa lagi? Premanisme. Orangnya tuh yang keras kerjanya, yang preman ada. Yang keras kerjanya belakin batu di Jawa Barat, ngalahin pasir, dapatnya cuma 100. Nanti ada satu gerombolan kelompok datang, dapat 3 juta, dapat 4 juta. Jadi kalau negara yang makmur diawali oleh siapa? Oleh setara. Kenapa saya hari ini sangat menekan premanisme? Karena merusak kesetaraan. Kenapa merusak kesetaraan? Nanti anak-anak desa nggak mau kuli nyampur. Nanti anak-anak desa nggak mau kuli babat. Ngapain capek? Cuma 100.000. Mending berkumpul, berkelompok, menang udut, bawa sepanduk 150.000 menang satu. Bahaya. Makanya saya menggulirkan kerangka berpikir evolusioner ekonomi. Jadi sistemnya bagaimana? Ini Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Sekda, mohon dimulai dari sekarang. Kalau petani ingin makmur yang tanahnya 1/4 hektar, didik mereka yang mau membajak dengan kerbau sendiri. Didik mereka yang mau membajak dengan sapinya sendiri. Beri dia 3 ekor sapi. Kemudian yang spesialis bisa bajak dan bisa beranak. Latih dia mengelola seluruh air seminya ditampung pakai IM4, latih dia, kemudian kotorannya dimasukin ke box, dikasih IM4 selama 14 hari, taburkan di sawahnya, belajar tentang mikroorganisme, bangun sistem pupuk organik. Setelah itu anak-anaknya di sekolah, kasih dia domba, kasih dia ayam, anak perempuannya. Setelah itu pelajaran di sekolah yang PR-nya dirubah menjadi PR produktif. PR produktifnya bagaimana? Sudah matematika yang isiannya nggak usah ada lagi, diganti dengan pelajarannya. Tolong kamu di rumah hitung berapa panjang kandang dombamu, berapa lebarnya, dan berapa tinggi dari lantai ke kandangnya, kemudian papan pijakannya jaraknya berapa senti, kemudian berapa yang dihasilkan dari kotorannya per butir kotoran domba itu, kemudian bawa ke lab mengandung unsur apa saja. Ketika ingin menjadi pupuk yang kemudian bisa menaikkan angka unsur hara di sawah, apa saja komponennya. Anak Jawa Barat, guru-gurunya ngerti biologi, ngerti kimia, ngerti fisika, kemudian melahirkan pendidikan berbasis produksi pertanian, peternakan, perikanan, lalu dilahirkan secara masif, maka nanti akan swasembada daging, swasembada telur, sekolahnya gak bayar, pergi ke sekolahnya naik sepeda, pergi ke sekolahnya jalan kaki, pulangnya dia produktif. Jawa Barat gak usah nunggu lama, 3 tahun di negeri makmur.
harapan. Apa problemnya? Problemnya adalah hari ini saya berulang-ulang, rakyat Jawa Barat konsumen. Anak yang orang tuanya tidak mampu sekolah gratis, bekalnya tetap 10.000. Jajannya pasti 5.000 ke atas. Kemudian beli baju seragam gak mampu, tapi jajan 10.000 bisa. Anaknya kurang gizi, gak bisa makan telur, minum ayam embung, udud maka beli. Bukan hanya sekedar subsidi yang kita berikan, tetapi perubahan pola. Pemimpin-pemimpin kepala desanya selain dilakukan digitalisasi, dia harus nyentuh, camatnya harus nyentuh, para bupatinya nyentuh, gubernurnya nyentuh. Tanpa sentuhan ini, maka kita hanya akan berfokus pada pendapatan daerah dan subsidi negara. Kenapa? Kita ingin melahirkan generasi yang stabil. Untuk itu, apa sih yang ada dalam pikiran saya? Dilarang studi tour, dilarang wisuda, dilarang outing plan. Saya lagi menurunkan angka konsumsi pada rumah tangga di Jawa Barat untuk tidak melakukan belanja-belanja yang tidak perlu. Saya lagi memfokuskan pendidikan adalah prioritas utama. Apa yang menjadi membebani pendidikan harus dilepaskan. Fokus pada tujuan utama pendidikan. Aksesoris itu harus dipinggirkan. Substantif yang diutamakan. Itu kenapa misalnya saya jarang pakai MC, karena saya lagi ngejar substantif. Aksesorisnya tunda dulu karena ada waktu yang terpotong. Yang hormat Bapak Gubernur Jawa Barat itu butuh 3 menit, karena saya harus pergi lagi. Kita harus percepatan itu kan, sehingga out of the box, one man show, tindakan-tindakan yang cepat. Saya kasih tahu. Feeling saya itu susah Pak dibohong. Saya buka HP. Oh, berita anak bingung pembersih ruangan, pengen sekolah. Itu ajudan saya itu. Saya tuh nggak pernah satu mobil sama ajudan saya selalu sendiri. Dia belakang saya. 45 menit memang sudah nyampe di rumah sakit. Dan di saya tidak boleh ada yang nanya apa maksudnya. Nggak boleh. Saya sudah pilih. Dan 45 menit sudah nyampe. Kemudian diselesaikan. Apa problemnya? Dia sekolah, disuruh berhenti karena pakai seragam sekolahnya, kemudian emblemnya yang diganti, bajunya masih sanawiyah. Itu dia kemudian setelah itu oleh orang tuanya suruh berhenti katanya. Kemudian berhenti ngumpulin uang sehari kerja 20.000, tidak tercapai, ke sekolah lagi. Terus apa lagi? Itu Pak, rumah sakitnya harus dibayar 2,5 juta. Selesaikan. Apa lagi? Ijazah sanawiyahnya belum ditebus 2 juta. Pertanyaannya bapaknya kerjanya apa? Gak kerja Pak, biasa dagang. Tapi nanti besok sekarang saya vlog, saya tahu seluruh latar belakangnya. Tapi pertanyaannya adalah tiba-tiba ada wawancara pengacara. Saya tuh pilih arahnya kemana saya tahu. Tetapi seluruh arah itu sudah patah oleh gerakan gubernur yang cepat. Dan kebiasaan di Pemprov itu adalah membuat second opinion. Saya bilang, lu jangan dulu bikin second opini, selesaikan dulu kenapa kalau sudah terbangun opini, second opini yang dibangun oleh dinas pendidikan nggak berarti viral itu bisa menghakimi orang. Selesaikan dulu masalahnya, mau miskin, mau kaya, mau ada masalah tidak mas, bereskan dulu. Nanti setelah selesai kita lihatin fakta. Ini cara kerja pastinya. Nah, kan logikanya harusnya diselesaikan dulu masalah sebelum membuat opini. Nah, dari situ saya belajar. Kenapa? Karena ongkos ekonomi kalau itu tidak diselesaikan dengan cepat, lebih dari 10 juta seperti yang saya keluarkan. Ongkos ekonomi. Recovery-nya apa? Opini. Opini harus dikantor lewat apa? Dengan tindakan. Dulu Pemda membangun opini dengan apa? Kerjasama media. Gak bisa.
Opini nggak bisa dilawan dengan kerjasama media. Anda punya kerjasama media berapapun, ketika opininya sudah buruk, media pasti ngikuti opini. Ujungnya memberitakan juga. Nggak bisa. Anda diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi, nggak bisa opini dibuat untuk tidak memeriksa. Tetap harus memeriksa. Kenapa? Karena media harus up to date terhadap peristiwa. Nggak bisa. Paling yang kita buat itu adalah pencitraan, pembangunan opini versi kita. Tapi pembangunan opini hanya versi kita nggak akan bisa melawan hari ini. Kenapa? Hari ini realitasnya sudah realitas publik. Setiap orang di Indonesia hari ini sudah bisa bikin opini. Apa? TikTok. Ini bisa ngomong langsung. Orang bisa bertindak jalan jelek, melakbon jauh. Mau dilawan pakai apa? Nggak bisa. Satu-satunya cara yang bekerja dengan baik, titik, sudah. Nggak ada pilihan. Nah, kenapa? Untuk itulah hari